Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sairil awliya illah wal awliya ittisah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Sayyulillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini Allah berkenan mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Insya Allah pertemuan kita pertama di pagi hari ya. Jadi ngajinya insya Allah Sabtu ketiga dan keempat di pagi hari. Untuk yang ba'da maghrib itu yang insidentil hari Senin. Kan biasanya Senin itu ngaji pray gitu nih. Jadi tinggal yang pertama saja. Tapi tidak selalu di Senin pertama. Tidak selalu di Senin pertama. Mengikuti pengumuman mawon. Para jamaah, sampai mana kajian kita? Insya Allah jenengan wis lali. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas tingkatan-tingkatan amal. Jadi amal itu ada yang paling dicintai oleh Allah, ada yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, dan di bawahnya. Insya Allah sampai situ, sampai situ. Kemudian kita membahas ilmu itu ada dua macam. Yang pertama ilmu yang masuk ke dalam hati, yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ini kajian kita yang lalu. Yang kedua ilmu yang tidak masuk ke dalam hati, hanya di lisan saja. Maka inilah nanti yang akan dituntut pertanggungjawabannya oleh Allah. Kenapa ilmu itu tidak masuk ke dalam hati? Nah ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi bila hati itu tertutup, maka ilmu itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Apa penutupnya? Penutupnya adalah dosa. Atau bila hati itu telah penuh, ibarat gelas, nah ini tutup, nah, ini isi. Bila hati itu tertutup, maka tidak bisa dimasuki. Penutup itu adalah dosa. Atau gelas itu telah terisi penuh, walaupun tidak ada penutupnya. Nah, sehingga ketika dimasuki tidak akan bisa masuk. Apa yang memenuhi hati itu? Kotoran, penyakit hati. Nah, ini yang memenuhi hati kita, sehingga ilmu itu tidak bisa masuk ke dalam hati. Contohnya apa? Banyak sekali penyakit hati itu.
Saya menerangkan tentang macam-macam penyakit hati, tanda-tandanya, sebab-sebabnya, contohnya riya, ujub, ghaflah, kibir, takabur, kaslan dan jahlun dan lain sebagainya. Saya menerangkan itu macam-macam penyakit hati beserta tanda-tandanya, sebab-sebabnya dan azabnya di majelis kami itu 3 tahun belum selesai. 3 tahun belum selesai, saking rumitnya. Jadi panjenengan kok kepingin ngaji ndang mari koyoke malah gak mari-mari. Itu saking rumitnya. Karena penting sekali mengetahui itu. Ibarat panjenengan sakit pergi ke dokter, mosok karo dokter langsung dikai resep, kan tidak mungkin. Pasti dianalisa dulu tanda-tanda penyakitnya apa. Nanti setelah diketahui tanda-tandanya, dianalisa, baru diberi obat. Tidak mungkin seseorang itu mengobati penyakit hati bila tidak mengetahui apa jenis penyakitnya, apa tanda-tandanya. Padahal itu esensi, itu penting sekali, sangat penting. Nah, itu disiplin ilmu namanya al-ilmul ladzi yuslihul qalba. Salah satu ilmu yang wajib dipelajari, ilmu yang menjadikan hati kita baik. Ada ilmu al-ilmul ladzi yusahhihul ibadah, ilmu yang menjadikan ibadah kita benar, itu juga wajib. Caranya wudu, caranya sholat, jual beli, menikah, itu juga wajib. Ada lagi al-ilmul ladzi yusahhihul aqidah, ilmu yang menjadikan akidah kita benar. Kita sujud nyembah Allah, kita puasa karena Allah, tapi kok gak kenal Gusti Allah, lah kan aneh. Sapa kang Gusti Allah? Ya Gusti Allah, ya Gusti Allah, lah itu aneh. Padahal itu kewajiban pertama kali itu. Jadi kita itu kewajiban pertama kalinya adalah mengenal Allah melalui keyakinan. Bukan baca Quran, bukan sholat. Ojo dibolak-balik nih. Jangan dibolak-balik. Awalu wajibin al insan ma'rifatu ilahin bil istiqan, hadis. Kewajiban pertama kali bagi manusia adalah mengenal Allah melalui keyakinan. Sifat wajib, sifat jaiz, sifat mukhal, sifat rububiyah, sifat uluhiyah, sifat salbiyah, itu hukumnya wajib. Wajib itu harus. Wajib itu harus kita ketahui. Lah kita sujud kepada Allah tapi kok enggak kenal Allah, itu bisa-bisa dohirnya sujud tapi batin kita mempertanyakan Allah, kan bahaya. Sangat bahaya sekali ya, itu. Para jamaah, jadi kenapa ilmu itu tidak masuk ke dalam hati? Karena dua, terkadang ada tutupnya, terkadang hati kita telah dipenuhi dengan aghyar, penyakit hati. Nah, itu yang menjadi sebab. Qala Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam mujtahid mutlak. Ini beliau pernah mengatakan, sakautu ila waqi su'ahifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa alamani bi annal ilma nurun min nurillah la yu'ta li'asi. Imam Syafi'i ketika berguru kepada gurunya namanya Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i punya gurunya banyak. Salah satu gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas punya guru, salah satu gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru, salah satu gurunya Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar punya guru Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i itu generasi keberapa dari sahabat? Abdullah bin Umar, Imam Nafi', Imam Malik bin Anas, beliau. Jadi dari Rasulullah generasi keempat. Imam Syafi'i punya murid, banyak muridnya, antara lain Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari. Itu sanad keilmuan, sanad keilmuan. Ini penting sekali ini. Jadi ilmu itu salah satu yang harus diperhatikan adalah sanad.
Saya belajar ke guru saya ke gurunya. Lah kok ojo-ojo gurune belajar ke orang Yahudi, ini kan repot nanti ya. Jadi ini salah satu yang sangat penting kita pelajari. Suatu ketika Imam Syafi'i itu mengeluh kepada gurunya Imam Malik bin Anas, sakautu ilal waqi su'a hifdi, mengeluh tentang hafalannya yang lemah. Imam Syafi'i mengeluh, kula niki kok gampang lalian Pak Guru, ya napa? Padahal Imam Syafi'i itu usia 7 tahun apal Quran, usia 9 tahun apal kitab Muwatta karya gurunya, sakmenten tebel, saya punya. Jadi 3 kalinya Quran tebal, hafal. Usia 9, jenengan apal. Awake dhewe oleh koret-koret nih koyoke. Ya Allah, itu masih mengeluh tentang lemahnya hafalan. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian gurunya mengajarkan kepada beliau untuk meninggalkan maksiat. Subhanallah. Umur 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal kitab Muwatta, masih mengeluh hafalan yang lemah. Berarti zaman itu berarti orang-orang rata-rata hafalannya sangat kuat. Kemudian diajarkan oleh gurunya, ojo kakean maksiat. Lha awake dhewe iki terus sepiro maksiate. Ini yang harus kita introspeksi diri. Ya Allah. Bi annal ilma nurun min nurillah. Karena sebenarnya ilmu itu adalah cahaya dari cahayanya Allah. La yu'talil asi, yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Seberapa sih kepandaian orang-orang itu? Wah, ini sedikit mawon. Jangan badhe ngunjuk monggo, kula tak disiki. Alhamdulillah. As-Syaikh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, beliau wafat sekitar abad keempat Hijriah, sekitar itu, abad keempat, abad keenam Hijriah. Beliau menulis banyak kitab, sekitar 200 kitab karya beliau. Salah satunya kitab tafsir Jalalain namanya, salah satunya. Beliau juga menulis kitab Jami'us Shaghir, menulis kitab Lubabul Hadis. Itu karya-karya beliau. Beliau itu bergelar Al-Hafidh, hafal 200.000 hadis beserta sanadnya. Bukan hanya hadisnya tapi beserta sanadnya. Hadis ini saya dapatkan dari guru saya dari gurunya, gurunya sampai Rasul. Hafal 200.000 hadis. Kemudian Imam Bukhari, ulama yang sangat terkenal ahli hadis. Beliau itu hafal 800.000 hadis beserta sanadnya. Tidak hanya hadisnya tapi sanadnya. Sampai Rasulullah hafal beliau. Itu Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu abad kedua Hijriah menjelang abad ketiga Hijriah. Imam Ahmad bin Hambal itu periodenya sama dengan Imam Syafi'i, sama. Itu hafal 1.800.000 hadis beserta sanadnya. Subhanallah. Awake dhewe hafal piro nih? 1.800.000 pada sekitar abad ketiga. Satu periode kemudian zaman Imam Bukhari sudah turun menjadi 800.000 hadis. Berarti hilang berapa itu hadis? 1 juta. Begini sejarahnya begini. Ketika Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, terjadi permasalahan. Ketika para sahabat itu mengucapkan dalil, ini Quran atau hadis, sering kali tertukar. Sebab belum tertulis mana yang Quran, mana ya. Akhirnya
dimulailah penulisan Al-Quran. Zaman Rasulullah sudah ditulis tapi di daun, jadi tidak satu jilid gitu, enggak, hanya beberapa potongan saja. Zaman Rasulullah tidak ada harokatnya dan tidak ada titiknya, itu zaman Rasulullah. Harokatnya ndak ono titik. Nek kula njenengan gak ono harokate iso muni ora? Apa meneh ra ono titike. Iki mine sapa numplek nang kene kira-kira ngoten nggih. Ora ono titike. Zaman Khalifah Utsman maka sudah selesai itu penulisan Al-Qur'an, sudah tertulis. Sehingga Quran dan hadis bisa dibedakan. Tapi hadis belum ditulis. Hanya dihafalkan saja. Nah, hanya dihafalkan. Para sahabat banyak hafalannya, banyak sekali. Disampaikan ke muridnya menghafalkan hadis, disampaikan ke muridnya lagi, sampailah generasi Imam Ahmad bin Hambal, dihafalkan oleh beliau sehingga beliau hafal 1.800.000, tapi belum ditulis juga. Sampai zaman Imam Bukhari, barulah Imam Bukhari menulis hadis yang dihafalkan beliau. 800.000, berarti hilang berapa sudah? 1 juta. Ya Allah, untung ditulis. Seandainya nggak ditulis oleh Imam Bukhari, itu kebagian apa? Nah, berarti ajaran agama kita itu sudah banyak yang, nah ini yang harus kita perhatikan. Sudah banyak yang hilang. Masya Allah, untung ditulis oleh Imam Bukhari. Itu kita harus sangat menghargai beliau-beliau, penulis kitab. Yang lucu lagi, ada yang pendapat, nuwun sewu, akhir-akhir ini banyak berkembang, kalau enggak tulisannya Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak mau. Lah itu orang aneh. Itu namanya mengkerdilkan agama kita. Semakin sedikit hadis yang kita pelajari, berarti kita semakin mengkerdilkan agama kita sendiri. Lalu zaman Imam Bukhari sudah hilang 1 juta. Nah, kalau kita batasi lagi, sojo hadis beliau gak perlu, Bukhari Muslim tok baik. Lah ini tambah hilang banyak. Lah, zaman Imam Syafi'i yang hafalannya segitu, beliau itu masih merasa kurang. Subhanallah. Bocah zaman saiki hafal titik wis rumangsane wis kaya ya Allah, ini sekedar apalah perbandingan ya, perbandingan ya. Jadi orang zaman dahulu itu betul-betul ilmu itu dimasukkan. Kalau kita sudah mulai zaman literasi, apa literasi itu? Koleksi kitab-kitabnya dikoleksi. Ya, itu perbedaannya. Ya, jadi sebenarnya bukan tidak ada alasan bahwa kita tidak mampu untuk menghafal, tidak ada alasan sebenarnya. Tidak ada masalah. Bon. Para jamaah, kita lanjutkan lagi. Halaman 3 sekarang. Tanda-tanda ilmu itu disebut dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Pertama, ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Tandanya ilmu itu bermanfaat, kita sering berdoa minta diberi ilmu yang manfaat, dan itu perintah Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Nek donga dhewe niku, nek dadi imam domirnya digenti domir mutakallim ma'al ghair. Kalau dalam ilmu tata bahasa Arab begitu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau berikan ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'ah, warizqan wasi'ah, mubarakah, rizki yang luas dan berkah, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang perbuatan yang engkau terima, dan sebagainya. Juga diajarkan Rasulullah berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Itu Rasulullah itu mengajarkan doa seperti itu. Wa qalbin la yakhsha, dan minta perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk.
Khosa'a itu artinya tenang. Jadi khusyuk itu artinya tenang. Wong niku nek salate khusyuk berarti salate tenang. Kok ana wong salat meneng tibake keturun. Nah, itu khusyuk juga itu. Tapi khusyuk fisiknya. Hati dan pikirannya tidak khusyuk. Lah yang dimaksud khosa'a, khusyuk itu adalah anteng fisiknya, anteng pikirannya, anteng hatinya. Tidak bergejolak. Itu arti dari makna lughawi, makna bahasa. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa, dan kami mohon perlindungan kepadamu dari ibadah yang tidak engkau terima. Wa du'ain la yusma, dan kami mohon perlindungan kepadamu dari doa yang tidak kau kabulkan. Itu Rasulullah yang ngajarkan. Tanda ilmu itu bermanfaat yang pertama adalah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Semakin bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah. Tambah ilmune tambah wedi nang Gusti Allah. Kok ana wong tambah ilmune tambah ngakali wong wae lah, itu berarti tidak tambah takut kepada Allah. Jadi tanda pertama adalah semakin bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah. Wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika, menjadikan dirimu bertambah mengerti tentang aib kekurangan dirimu. Jadi semakin mengerti tentang aib diri kita sendiri, bukan semakin mengerti aib orang lain. Nah, gak ilok ngrayangi kitoke wong liya niku mboten ilok, nggih. Kalau kita mencari kekurangan kita sendiri itu muhasabah namanya. Lah yo aku iki sembayang yo rutin, ngrasani tangga kok yo istiqomah. Kira-kira piye? Nah, nggih. Kita meneliti diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Quran surah Al-Hasr insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing iman, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan apa yang kau siapkan untuk datangnya hari esok. Niki artinya muhasabah, introspeksi diri. Perhatikan dirimu, apa yang telah kau siapkan untuk datangnya hari esok. Wah, aku wis duwe celengan gawe mangan sesuk. Oh, dudu ngono maksude. Apa bekal kita untuk menghadap Allah nanti? Ya Allah, ini namanya muhasabah. Itu perintah itu. Setelah itu diulang lagi, wattaqullah. Pertama tadi, hei orang-orang beriman, takwalah, koreksilah dirimu. Diulang lagi, wattaqullah, takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu zat yang maha mengetahui dengan apa yang kau kerjakan, zahir ataupun batin. Jadi kita itu dalam pengawasan Allah. Dalam bahasa tasawufnya ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Selalu diamati, selalu diperhatikan. Tidak ada sedikit pun yang Allah tidak ketahui, baik secara zahir ataupun batin. Estu nih. Jadi kalau jenengan wiridan lisane muni astagfirullahaladzim, 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 pikirane muni wis oleh piro iki mau, ya Allah tahu itu. Kok gak mari-mari oleh maca wiridan ini, Allah tahu. Hendaknya itu kita lakukan introspeksi diri. Wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika. Tuba liman sagolahu aibahu an uyubin nas, kata Rasulullah. Tuba, nah, terjemah pesantren ngeten. Tuba bejo kemayangan. Apa bejo kemayangan? Napa bejo kemayangan? Wah gak patek Jawa sampean. Sungguh berbahagia. Sungguh berbahagia. Liman kedue wong
sagolahu kang ketungkul sapa man. Sungguh berbahagia bagi orang yang sibuk mencari aibnya sendiri sehingga tidak sempat lagi mencari aib orang lain. Subhanallah. Rasulullah mengatakan seperti itu. Sementara kita apalagi di media di media apa? Tiada henti-hentinya kita itu menggali tentang aibnya orang, padahal kita tahu kalau kita mengerti aib orang lain kita akhirnya benci dengan orang. Nek wis benci berarti hati kita sudah mulai rusak. Kan begitu nih. Hati kita mulai rusak. Padahal berita tentang aibnya orang lain itu belum tentu benar. Belum tentu benar, hati kita sudah rusak. Double rugi nih. Nek gak sedino gak ndelok medsos rasane kok hidup itu ada yang kurang. Berarti semakin hari semakin berpenyakit hati kita. Saya tidak melarang medsos itu, tapi hendaknya napa jenenge? Kita mengendalikan. Kita subhanallah. Pun. Nomor 3. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Semakin bertambah ilmunya maka menjadikan dirimu bertambah mengenal Tuhanmu. Subhanallah, tambah ilmune, tambah ngerti maksud beragama, tambah mengenal Allah. Jadi kenapa sih kita itu diperintah untuk sholat, puasa Ramadan dan lain sebagainya? Gusti Allah kok repot-repot ngongkon awake dhewe. Wong mangan niku enak kok dikongkon poso. Nek wong awam lah kok repot-repot teman. Kan begitu. Semakin mempelajari ilmu semakin mengetahui ternyata wujud kasih sayang Allah kepada kita itu justru dengan perintah-perintah itu. Kenapa? Supaya kita selamat. Jadi perintah dan larangan itu sebenarnya rambu. Kita diberi rambu. Ojo ngiri, nek ngiri kejegur jurang. Ojo nganan, nek nganan dimplok macan, gitu nggih. Rambu-rambu. Artinya supaya kita selamat sampai tujuan, kan begitu. Nah, itu salah satu wujud kasih sayang Allah kepada kita. Kita diberi perintah-perintah dan larangan-larangan itu. Kan wis penak. Jadi kita berjalan tinggal mengikuti rambu-rambu saja, maka dipastikan akan menjadi orang yang bahagia dunia dan wujud kasih sayang Allah. Jadi kalau ana wong sambat dikai perintah, ya berarti belum mengenal tentang Allah. Nah, semakin bertambah ilmunya, maka dia semakin bertambah mengenal kepada Tuhan. Nomor 4. Wa yuqallilu min rahbatika fid dunya wa yazidu fi rahbatika fil akhirah. Semakin bertambah ilmunya maka semakin mengurangi rasa cinta kepada dunia dan menambah rasa cinta kepada akhirat. Tambah ilmune tambah gak seneng dunya. Tambah ilmune tambah seneng akhirat. Lho ya napa nak tambah melarat, Pak? Nah, ini sing harus diluruskan ini. Bukan berarti tidak memiliki dunia. Bukan berarti tidak memiliki dunia, tetapi tidak menyukai dunia. Itu beda. Sangat beda. Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu keturunan Rasulullah. Ja'far Shadiq bin Ali Zainil Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi keturunan Rasulullah dari istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Ja'far Shadiq itu kaya sekali. Ketika zaman beliau, hampir setiap hari di depan rumah orang miskin itu selalu ada satu kantong makanan.
wonge tangi turu buka lawange omah, di depan ada kantong makanan. Ada kantong makanan. Selalu ada uang. Khusus orang-orang miskin. Tidak pernah diketahui siapa yang memberi. Sampai suatu ketika Imam Ja'far Shadiq ini meninggal. Ketika meninggal dimandikan teng napa jenenge niki? Pundake niki enten bekas pikulan. Jadi rupanya beliau itu setiap malam keliling memberikan makanan itu kepada orang-orang miskin. Setiap malam. Itu keturunan Rasulullah, orang alim dan orang kaya. Ider memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Dilakukan sendiri. Itu memang prinsip zakat atau sedekah itu sing membutuhkan siapa sebenarnya? Yang membutuhkan zakat dan sedekah itu sama. Orang yang sedekah itu sebenarnya bukan yang diberi. Nah, ini awas ya. Ini mindsetnya perlu diluruskan ya. Siapa yang memerlukan? Orang yang mengeluarkan, bukan orang yang menerima. Kenapa begitu? Untuk membersihkan hartanya, membersihkan dirinya. Maka dia akan melakukan sendiri. Karena itu kepentingan dirinya sendiri. Nah, ya begitu. Jadi yang membutuhkan bukan objeknya tapi subjeknya tadi. Bon, ya. Kaya sekali beliau, tapi kekayaan itu tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Ini yang disebut dengan zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti melarat, bukan. Tapi apa yang dimiliki tidak merasa, tidak masuk ke dalam hati. Itu artinya zuhud. Panjenengan tumbas HP anyar regane 8 juta. Oleh 3 dina ilang, susah napa mboten? Wah, niku mboten zuhud berarti. Nggih. Nek wayahe rutinan ngaji terus repot gak iso teko, susah napa mboten? Lah niki sing masalah niki. Nek kelangan dunya susah, nek kelangan akhirat ndak pernah. Lah ini ukurannya sederhana sekali kok. Ini yang disebut zuhud. Mobile 18 ilang 17 gak sumpek blas, zuhud berarti. Tapi nek wayah sholat jamaah ketinggalan susah dia. Ini namanya orang zuhud. Tuh, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, rajanya para wali, kaya sekali, sangat kaya. Suatu ketika ada orang Nasrani sakit, dia berobat kemana-mana, ndak nemu sing cocok. Kemudian dia bermimpi. Dalam mimpinya itu obatnya dia itu memakan jantungnya kuda hitam sebanyak 40 ekor, yang kuda hitam itu ditaruh di kandang sing cagake teko emas. Ngimpi begitu tuh tiap malam. Orang Nasrani ini. Akhirnya dia mencari siapa yang punya itu, barangkali cocok. Ternyata begitu sampai ke Syekh Abdul Qadir Jilani menyampaikan itu, beliau langsung mengatakan, aku akan membeli 40 ekor kuda buat dirimu. Kandangnya tak gaekno cagak teko emas, hanya untuk ngobati orang Nasrani. Gak njaluk bayaran. Gak njaluk bayar. Subhanallah. Ini artinya dunia itu tidak menyentuh pada hatinya. Dunia dicekel tapi gak masuk ke dalam hatinya. Awake dhewe duwe gedang goreng 5 masyaallah melkine setengah mati ya. Subhanallah. Ini. Nah, jadi itu arti dari zuhud. Maka semakin bertambah ilmunya, dia semakin tidak suka dengan dunia. Loh, dunia itu tidak boleh dicintai, tidak boleh. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, kata Rasulullah. Cinta dunia itu adalah pangkal segala kerusakan. Ihdarud dunya fa innaha askharu min harut wa marut. Hadis yang lain. Jauhilah dunia karena sihir dunia itu lebih kuat daripada sihirnya Harut dan Marut. Estu niku Pak, masyaallah. Kula napa nggih?
diweden-wedeni jin santet, mboten wedi blas. Oh kiai kok wedeni jin. Dungane apal nggih. Atine mboten goyang, insyaallah ndak goyang sama sekali. Nggih. Tapi nek sampean kei duit 5 tumpuk, subhanallah, sik diomongi tok wis ndredeg. Itu artinya sihirnya lebih kuat. Jadi pangkane wong-wong iki ngerti kelemahane kiai. Oh kiai kok santet gak kena. Tapi nek kok iming-iming duit, iso logrok. Itu artinya sihir dunia itu lebih kuat. Loh, nggih. Ampun ta. Ana wong lanang subhanallah, wireng cilik, elek. Bojone ayu, enten mboten? Akeh. Apa kok terjadi? Duwe akeh ngoten ya. Ya hanya sebuah percontohan saja, Lah itu artinya sihir dunia itu sangat kuat. Nggo wanteng gede dhuwur gak duwe duit blas utange akeh. Kira-kira mlayu napa mara? Ini contohnya. Hati-hati. Nah, dunia itu tidak melulu harta, tidak melulu, kadang jabatan, kadang pangkat. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Arti dari dunia itu mala naf'alil akhirah, apa-apa yang tidak membawa manfaat untuk akhirat. Itu arti dari dunia. Panjenengan tumbas sepeda motor, digawe silaturahmi, digawe nyambut gawe golek rezeki sing halal, digawe budal neng masjid, maka sepeda motor itu tidak disebut dunia karena bermanfaat untuk akhirat. Panjenengan tumbas TV, delok sinetron, nah ini dunia. Ini dunia namanya. Ya sinetron Pak, tapi kadang-kadang pengajian, nah tinggal ditimbang. Tinggal ditimbang. Panjenengan duit banyak, tapi digunakan untuk memberi nafkah keluarga, ikut serta mensiarkan agama Allah, maka duit ini tidak lagi disebut dunia karena bermanfaat untuk akhirat. Panjenengan tumbas kelambi, sarung, nih, regone 1 juta, tapi niatnya untuk ibadah. Aku oleh rezeki saka Gusti Allah, mosok aku tuku sepeda motor rego 15 juta iso, sing tak gawe sarungan ibadah nang Gusti Allah kok mung rego 200.000, isin aku. Oh aku tuku sepeda motor sing durung karuan tak gawe ibadah rego 15 juta kuat, tapi aku tuku sarung sing asli tak gawe ibadah tok nang Gusti Allah kok mung tuku rego 200.000, isin lah niate ngoten. Sampeyan gak usah ndelok sarungku, wis jelas 800.000 nggih. Loh, betul, mengistimewakan apa yang kita gunakan hanya untuk menghadap, bukan untuk pamer. Lah kula ngomong ngoten nak kei contoh sampean mawon. Nah, urusan pamer mboten, nak urusan ati kula. Loh betul itu. Artinya kita berusaha mengistimewakan Allah. Ya Allah, saya mendapatkan rezeki ini karena pemberianmu, maka akan gunakan khusus untuk ibadah kepada. Sesuk sampean tuku sarung sing rego 2,5 juta, khusus gawe sarung gaya apa meneh nggih gawe ibadah. Insyaallah gak mungkin lah sampean nang mall sarungan, gak mungkin lah nggih. Nah, mesti gawe ibadah untuk mengistimewakan Allah. Kami selalu mendorong begitu ya. Sebab orang muslim itu harus tampak, jangan sampai tampak hina, jangan sampai bersih. Apa yang digunakan kualitas, tapi merupakan cermin seorang hamba. Berarti nek sarung, serban, ojo tuku sing murah, karena itu akan menurunkan agama kita sendiri. Beli yang mahal, tapi ojo niat pamer gitu loh ya. Jadi baju niat untuk menutup aurat, bukan disebut akhir, bukan disebut dunia, disebut dengan akhirat, karena manfaat untuk kepentingan. Tuku klambi kok mek didudulno kancane, gak ndelok merek kita awak. Nah, itu namanya dunia. Nah, namanya dunia. Pun 5.
Wa yaftahu basiratika bi afati a'malika, semakin bertambah ilmunya membuka penglihatanmu terhadap kekurangan di dalam amalmu. Kalau tadi sing nomor 2, semakin bertambah ilmunya mengerti aib dirinya. Contohnya, aku iki ya salat jamaah rutin tapi kok ya sik ngamukan. Aku iki maca Quran ya rutin tapi kok ya sik seneng ngrasani wong. Jadi kebaikan dan kejelekan. Kalau yang kelima ini semakin mengerti tentang kekurangan di dalam amalmu. Lah yo aku iki salat tapi kok gak iso khusyuk. Di dalam salat itu ada penyakitnya. Aku iki ya seneng sedekah tapi kok ya seneng cerita nang gone wong nek aku iki sedekah. Aku kok durung iso ikhlas ya. Aku kok durung iso sabar. Ini kekurangan di dalam amal. Ngeten para jamaah. Amal itu banyak penyakitnya. Banyak sekali penyakitnya. Contohnya sholat. Sholat itu kan amal soleh nih. Penyakitnya apa? Siji males. Nomor 2, angel khusyuk. Itu penyakitnya. Nomor 3, riak. Kalau paringi contoh, panjenengan Jumatan nang masjid, pakai sarung, pakai baju takwa, pakai surban, berangkat ke masjid. Sesuk tangine rada kawanen, salat subuh neng omah. Sarungan gawe kaos kotang sembahyang. Kenapa berbeda? Nang masjid kok gawe klambi takwa, gawe sarung, gawe serban. Neng omah kok kaosan tok. Apa pangeran sing disembah neng omah karo nang masjid beda? Nanti jawabannya kan begini. Nang masjid sawangane didelok riak itu sudah. Itu namanya sudah riak. Ono wong gak ono wong kudune tetep salat sendiri atau salat di hadapan orang banyak harusnya tetep. Nek ketok wong masyaallah suwi salate. Nek salat dhewe nang omah itu masih ada penyakit namanya riya. Banyak penyakit amal itu, banyak sekali. Lah, semakin bertambah ilmunya, semakin menyadari ternyata di dalam ibadahnya itu masih banyak kekurangan. Aku yo salat tapi kok yo kadang yo sik riya. Aku yo salat kok durung iso khusyuk. Itu disadari. Nah, dan seterusnya. Nomor 6, wa yutli aka alama kayyidi syaitani wa gururihi. Semakin bertambah ilmunya menjadikan dirimu semakin mengerti tentang tipu daya dan pembujuk syaitan. Ini pun jelas ya. Jadi semakin bertambah ilmunya semakin memahami tentang tipu daya setan. Oh, ini tipu daya setan. Menyadari dia. Jadi aku ngaji kok semangat tapi kok bar ngaji ku males ngelakoni. Nah, tipu daya setan ya, dan lain sebagainya. Maka 6 ini adalah merupakan tanda seseorang itu mempunyai ilmu yang manfaat. Nah, ayo kita koreksi bagaimana keadaan diri kita. Kira-kira tanda-tanda ini sudah ada atau belum? Kalau belum maka harus kita upayakan. Niki nek kuliah subuh sampai jam pinten mriki? 8. Walah sampai niki ono ae. Lah ya blangkem menang. Pun saya tambah satu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghairillah falyatabawa keliru niku tulisane. Oh bener. Falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mencari ilmu karena selain Allah atau yang menjadi tujuan itu adalah selain Allah, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Nauzubillah. Kok ana wong golek ilmu tujuannya bukan karena Allah atau niatnya bukan karena Allah, maka silakan pesan tiket di neraka. Kemudian muncul pertanyaan, anak kula jenenge kuliah ya Pak, saya ini kuliah nopo? Lah sampean pingine ya apa? Kula kepingin binjing nyambut gawe niku gampang Pak.
Sing jurusan-jurusan sing sok nek wis lulus gampang golek niki kira-kira golek ilmu krana Gusti Allah napa krana golek dhuwit kira. Sampeyan jawab dhewe mawon lah kalau gak wani jawab kula. Loh, saya hanya membaca hadisnya loh ya. Nanti kita cocokkan sendiri gitu. Kita cocokkan sendiri. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya selain Allah, maka silahkan pesan tiket di kita sudah diingatkan Allah berkali-kali. Ini wujud kasih sayang Allah kepada kita. Jurusan ekonomi karepe ngono dadi nyambut gawe ini bidang ekonomi, subhanallah. Begitu lulus rabi macam-macam dadi tukang las. Enten mboten? Kata jurusan hukum karepe dadi lawyer, dadi wis begitu metu kuliah duwe pabrik tahu. Enten mboten? Lho, artinya kita sudah ditunjukkan oleh Allah. Silahkan kamu berikhtiar, tapi Allah punya jalan hidup yang telah ditentukan sendiri. Maka hendaknya kita berniat jangan karena itu tadi. Ini karena Allah. Ya napa Pak, karena Allah niku panjenengan nek kepingin dadi dokter hendaklah berniat kepingin memudahkan urusan orang muslim sing lara. Kok ana wong muslim sing lara tak tambanane rek ben iso kuat ibadah. Aja niat golek duit, kebujuk engko tertipu nanti. Nggih. Panjenengan kok kepingin anake iki dadi orang arsitektur, berniatlah untuk memudahkan orang-orang muslim nek kepingin gawe omah. Sudah diniati begitu saja. Itu niatnya akhirat namanya. Jurusan ekonomi membangun perekonomian yang sesuai dengan agama kita. Nah, niat begitu saja. Iki ngene lho Pak, peluangnya nek jurusan iki sok dadi wis mulai cilik mula wis enten napa niku dongengane kan nggih. Sok nek gedhe dadi apa? Dadi subhanallah. Kula enggak ada kanca, kawan dulu di pondok sama, nggih. Anaknya itu lulus pondok kepingin kuliah kedokteran. Akhirnya dapat beasiswa. Separuh tapi beasiswa separuh ke Cina. Nah takoni piro separuh itu 500 juta. Separuh niku. Dadi nek beasiswane separuh nggih bayar 500 juta. Teng Wuhan mriku. Tahun kemarin berangkat. Oleh setahun keterak corona. Mulih wingi. Piye anakmu? Wis sembuh cak. Lah beasiswane ya apa? Lah iya wis kadung tak dolno sawah barang. Wis takdire Gusti Allah. Maka hendaknya kita selalu mengawali dengan niat yang baik supaya tidak kecewa hati kita. Nek disandarkan kepada Allah, wis ndak akan kecewa hati kita. Ada apa-apa memang ditakdir oleh Allah. Lah, sementara kita ini sering terjebak di wilayah ikhtiar ini, seolah-olah ikhtiar itu memastikan hasil. Leres betul. Seolah-olah ikhtiar itu memastikan, padahal kita hanya diwajibkan ikhtiar saja. Hasil ojo melu-melu. Itu wilayahnya. Kowe nek gak ngene gak bakal iso ngene. Ya iki wis dadi pangeran awake dhewe. Wis dadi napa? Bukan menyekutukan Allah, bukan, itu namanya mengkudeta Tuhan. Lah kita memastikan sesuatu ini kan sudah di pangeran awake dhewe. Itu lebih berat sebenarnya. Kalau menduakan Tuhan itu kan mempunyai Tuhan selain Allah, menuhankan selain. Tapi kalau memastikan sesuatu bukan, itu lebih bahaya. Mengkudeta. Ini bahasa saya sendiri. Mengkudeta Tuhan kita itu berat itu. Nyambut gawe nek gak nyambut gawe gak iso mangan awakmu, memutuskan kita. Loh, leres mboten nek gak nyambut gawe gak iso mangan? Leres mboten? Ndak. Ayo kula paringi bukti. Kula paringi bukti. Wong matang-matang neng rumah sakit nyambut gawe napa mboten? Mboten wong lara, matang-matang ya lara nang rumah sakit nggih. Mangan napa mboten?
Oh matang-matang nih lo tambah dikai sego. Ini bukti. Jadi tidak begitu juga. Tidak begitu juga. Baik, maka hendaknya kita selalu menata niat agar niat kita menjadi benar. Bun. Lah orang mencari ilmu itu niatnya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama li ajlil akhirah, untuk persiapan akhirat. Wahada minal faizin, inilah golongan orang-orang yang selamat, orang-orang yang bejo ini pun apa? Beruntung. Nah, ya. Niatnya mencari bekal untuk akhirat. Mencari ilmu apapun ini pun. Ya. Jadi dokter niate nulungi wong sing lara supaya gampang ibadah, maka itu bekal akhirat sebenarnya, ngumpulke ganjaran. Ya. Kelompok kedua li ajli dunya wa huwa alimun bidzalika. Ada orang yang mencari ilmu itu orientasinya untuk kepentingan dunia. Aku tak sekolah hukum sok ben dadi pengacara, nek pengacara iku duwite akeh, mamane begitu umpama. Ini untuk kepentingan dunia. Tapi dia menyadari bahwa niat seperti itu adalah tidak baik. Mengerti dia. Mosok niatku golek duit ngono lek gak apik. Tapi dia tidak bisa menghentikan itu. Ini golongan minal mukhatirin, orang yang mengkhawatirkan. Bila orang ini tidak segera bertobat, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nomor 3, li ajli dunya istahwada alaihi syaiton, orang yang tertipu oleh tipu daya setan. Orang yang mencari ilmu karena murni kepentingan dunia, untuk mengumpulkan harta, untuk mendapatkan jabatan. Sekolah meneh saiki ku nek gak ono embel-embele, gak ono ajine, gak ono embel-embele, gak ono tambah dawa embel-embele tambah kan begitu nih. Jadi sekolah itu hanya untuk itu, supaya dihormati oleh orang lain. Orang seperti itu adalah orang yang tertipu oleh tipu daya setan. Apalagi dalam ilmu agama, nuwun sewu. Wong belajar ilmu agama kok sekolah agama sing temen, mondok sing temen, supaya dadi tukang ceramah. Nek tukang ceramah akeh akeh amplope, ngoten nggih. Nah, ini namanya untuk kepentingan dunia. Lebih bahaya lagi itu. Lebih bahaya, masalah. Kula nate nderekke kiai kula nyupiri. Kula wis rada gedhe teng pondok, disuruh ngantar enten undangan. Kiai niku selain ngajar di pondok juga seringkali diundang oleh masyarakat. Perjalanan kami tempuh sudah lebih dari separuh, kira-kira setengah jam lagi sampai tempat. Beliau ngomong, balik mulai. Wangsul ya, iya mulai neng omah. Puter balik kalau sudah mau nyampe lokasi ini kurang setengah jam lah. Yai matur, ayo mulai balik mulai. Gak wani takon, wong santri. Santri gak wani takon, sapa jare kiai, puter balik pulang. Sampai rumah beliau turun, pintu rumah dibuka, masuk, keluar lagi. Ayo berangkat ya, teng pundi? Nggon mau berangkat mau. Ya gak wani takon kula wong santri. Takon kualat iki. Rupane kiai saya paham kalau saya itu mempertanyakan. Akhirnya beliau matur, aku mau salah niat teko tengah dalan, aku iki angen-angen amplop. Teko tengah dalan angen-angen, engko kira-kira sangune piro ya. Langsung balik dari rumah, balik ke rumah menata niat lagi. Jadi beliau tidak mau separuh perjalanan ini hilang pahalanya, tidak mau beliau. Gara-gara angen-angen kira-kira engko disangoni. Subhanallah. Oh nek kiai zaman saiki ini juga fenomena nih. Panjenengan nek ngundang kiai tahu takon pora.
Pak Yai pinten. Nah, takon nang mboten? Takon nang mboten? Mboten. Napa kok gak takon? Napa kok gak takon sampean? Gak pantes, ngoten nggih. Tapi nek sampean berobat neng dokter mari disuntik cus sampean takon ora? Lho berarti sing kudu ikhlas niku kiai tok nggih. Nek dokter oleh gak? Nosok ngoten. Lah ini fenomena yang harus kita kaji sebenarnya. Nek kiai dikongkon ikhlas, liyane kiai oleh gak? Lho napa kiai niku kudu ditakoni? Ya gak ngono, ngoten gak ngono. Jadi itu pentingnya. Jadi masya Allah sampai hari ini saya masih membekas. Jadi ketika kiai saya memerintahkan balik, saya masih membekaskan. Jadi begitu beliau menjaga supaya pahalanya itu utuh. Ya gara-gara budal teko tengah dalan mungkin kepikiran butuh duit anopo. Engko kira-kira disangoni piro ya. Ngoten tok balik hanya untuk menata. Subhanallah. Ini pentingnya ya. Pun sampai mriku riyen para jamaah. Barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Nggih, monggo. Nggih. Ini pertanyaannya gampang, jawabannya angel ya. Siapa orang yang paling bahagia dan siapa orang yang paling menderita? Nah, secara umum saya akan menjawab umum dulu. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Ini umum ya. Orang yang paling menderita adalah orang yang paling jauh dengan Allah. Saya persempit lagi. Orang yang bahagia adalah orang yang qanaah. Qanaah itu menerima ketentuan Allah. Maka mafhumnya, pemahamannya, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, orang yang paling menderita adalah orang yang tidak bisa menerima ketentuan atau khirsu alad dunya, rakus terhadap dunia. Itu orang yang paling menderita. Talabtul ghina bil mal fa ahtatu. Aku mencari kebahagiaan melalui harta, tetapi tidak aku temukan. Wa wajadtuhu bil qanaah. Tetapi aku menemukan kebahagiaan itu melalui qanaah. Qanaah itu kalau terjemah kuno nerimo. Terjemah modern kesadaran. Ngerumangsa. Nah, jadi kalau kita persempit, orang yang paling bahagia adalah orang yang qanaah. Sebaliknya, orang yang paling menderita adalah orang yang khirsu alad dunya, rakus terhadap dunia. Ngoten. Ada yang lain mungkin? Monggo. Maksudnya nggak ngasih itu? Oh, karena itu kalimatnya ngeten. Memberi itu boleh tidak? Boleh mau memberi, tapi nek nyogok nggak boleh. Jadi yang dimaksud yang kedua tadi ngeten. Hadis
Rasulullah mengatakan rosi wal murtasi finnar. Kita terjemah bebas, sing nyogok karo sing disogok melbu rokok. Arti hadis begitu. Apa kasus itu termasuk begitu? Mau oke. Tes 1 2 3 lolos, begitu tes kesehatan gagal. Terus ada orang ngomong, kamu gak ngekei ya mesti gagal atau begitu nggih. Itu kan pendapat orang, belum tentu juga. Barangkali tes kesehatan memang betul-betul tidak diterima. Jadi kita husnudzon saja. Bagaimana hukumnya memberi dengan maksud tertentu? Nyogok niku bahasa lainnya apa ya? Nyuap, memberi dengan maksud tertentu. Tadi hadisnya sudah saya sampaikan. Jadi orang yang menyuap dan yang menerima suap finnar, kata Rasulullah, masuk neraka. Suatu ketika enten tiyang tenggen kula, Pak, anak kula ajenge ujian masuk perguruan tinggi. Sampean golekno jalur supaya diterima. Matur teng kula, jalur piye? Jalur khusus teng pangeran supaya anak kula diterima. Pinter ngomongnya. Iya. Wis tak dongakno lah, maksudnya donga kan nggih. Loro-lorone diterima, pengumumannya wingi. Loro-lorone diterima kan wingi pengumuman nggih. Loro-lorone diterima. Jadi moro pertama minta bantuan saya untuk jalur khusus supaya diterima niku kula disangoni. Pertanyaannya, apakah ini golongan menyuap saya? Karena saya punya jalur khusus kepada ngeten iki suap napa mboten? Ya mboten wong jalur ning Gusti Allah ya, mboten ngakali. Artinya yang tidak boleh kan napa? Ngakali tadi. Jadi apapun kalau kaitannya dengan ngakali untuk kepentingan diri atau kelompok niku tidak. Tapi kalau jalurnya khusus itu minta kepada Allah kan enggak ngakali. Jadi wong-wong jalure ana sing jalur dekan, jalur dosen, jalur cilik kabeh. Kalau jalure langsung gede dhewe benane. Jadi tidak boleh. Bagaimana halnya kalau begini? Pak, barangkali teng pabrik enten lowongan, Pak. Anak kula butuh penggawean. Ya tak golekno bae ono ya. Ada. Ya daftaro anakmu. Keterima. Begitu keterima, terus panjenengan moro tenggene tiyang niki wau memberi hadiah. Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Orang yang membantu tidak pasang tarif pertama. Yang kedua, telah terjadi, bukan sebelum terjadi. Kula paringi Pak, nyulun turung anak kula nggih sampean lebetaken. Nah ini tidak boleh. Ini suap namanya. Kalau sudah terjadi, apa namanya? Hadiah. Nah, benten nggih, hadiah. Tur enggak masang tarif. Nek ujunge wis pasang tarif niku berarti pasti nanti ngakali di dalamnya kan begitu. Jadi penempatan itu penting. Zaman sakniki Pak gak atik pelicin ya. Gak atik pelicin ya. Guys, ini juga kita dilema di lapangan itu dilema memang. Masya Allah. Jadi kadang itu memang kalau nyata pekerjaan itu dihalangi, pekerjaan kita dihalangi. Umpama kalau sopir truk masuk ke daerah-daerah, teng mriku dicegati. Nek gak bayar gak oleh lewat kan begitu ya, umpama begitu. Bagaimana kalau memang itu nyata menghalangi kita dan tidak memungkinkan lewat jalan lain, tidak apa-apa, kasih saja. Walaupun itu sebenarnya kategori member-member suap, padha mek tukang pajak preman-preman ngoten ya. Nah, menghalangi pekerjaan kita, tidak apa-apa. Itu kondisi yang darurat namanya. Tidak apa-apa. Gak nemu dalan liya terus bagaimana pekerjaan kita kan tidak bisa jalan. Nah, jadi begitu. Luas. Sampun wonten malih? Insyaallah sampun lah wis ngene wis dhuwur nggih. Para jamaah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.